Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alenta Nur Hidayat, NPM 1963-201086. Di sini saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Baik, tujuan saya membuat video di sini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu dari mata kuliah aplikasi komputer. Yang pertama yang saya jelaskan di sini adalah data science. Data science adalah ilmu yang menggunakan data dalam jumlah besar dan algoritma yang rumit, sehingga butuh keahlian ilmu komputer yang mendalam untuk menciptakan dampak sebesar mungkin bagi perusahaan. Lalu di sini ada tujuan utamanya data science untuk mengolah dan mengekstrak data supaya mendapatkan data yang baik dan benar. Selanjutnya di sini juga ada manfaat dari data science. Yang pertama, menjadikan hasil dari analisis lebih efektif dan akurat. Yang kedua, terciptanya kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengurangi resiko penipuan. Yang keempat, mengembangkan dan menghasilkan produk-produk yang relevan. Baik, sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, di sini sedikit saya jelaskan kembali tentang data science. Data science adalah gabungan dari beberapa ilmu seperti ilmu komputer, ilmu statistik, dan ilmu matematika. Data science berawal dari ilmu statistik yang telah berkembang menjadi konsep baru seperti artificial intelligence, machine learning, dan lain sebagainya. Seseorang yang mempelajari dan menguasai data science disebut data science. Semakin berkembangnya teknologi berbanding lurus dengan produksi data yang terus meningkat setiap harinya. Contohnya, sumber data yang biasa kita temui adalah data perilaku dan tren yang dicatat, dikumpulkan, dan disimpan oleh perusahaan. Setelah tadi sedikit saya jelaskan tentang apa itu data science, apa itu tujuannya. Baik, di sini kita juga perlu melihat bagaimana perkembangannya data science yang dari zaman dahulu sampai saat ini. Sepanjang tahun 2000-an, berbagai jurnal akademik mulai mengakui data science sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang. Pada tahun 2005, National Science Board menetapkan adanya profesi data science yang akan mengelola dan mengumpulkan data dalam dunia digital. Pada saat ini, perusahaan juga mulai melihat data sebagai komponen yang dapat dimanfaatkan. Thomas H. Davenport menulis dalam bab Sound Collect Working Knowledge Research Center pada tahun 2005. Lalu selanjutnya di sini juga ada metaverse. Metaverse atau meta semesta adalah sesuatu yang abstrak seperti ketika manusia menggagas ide mengenai jaringan komunikasi besar yang dinamakan internet pada tahun 1970-an. Saat itu tidak ada yang tahu gagasan seperti apa yang disebut internet. Nah, begitu pula dengan metaverse yang merujuk pada ide-ide baru tersebut. Metaverse tidak mengacu pada satu jenis teknologi. Lebih dari itu, istilah ini mengarah pada cara-cara baru memanfaatkan teknologi.
Jadi metaverse ini memperbesar cakupan teknologi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ada juga di sini asal-usul metaverse. Dari mana sih metaverse itu ada? Pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Telah dikritik sebagai metode membangun hubungan masyarakat dengan menggunakan konsep avatar over the top. Baik, Hanya sekian tadi berdasarkan sedikit teknologi yang penjelasan materi dari data skins dan metaverse yang saya sampaikan. Di sini saya sedikit memberikan kesimpulan tentang materi tersebut. Yang pertama tadi materinya ada data skins, yaitu ilmu yang menggabungkan matematika, statistika dengan ilmu komputer dengan tujuan analisa data atau data analisis. Dari suatu himpunan data, baik skala kecil atau sampel maupun skala besar yaitu populasi, dengan mengaplikasikan algoritma tertentu untuk tujuan menggali data atau data mining dan mendapatkan pola data serta dapat melakukan prediksi data dengan cukup akurat yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan dapat digunakan untuk membuat sistem yang cerdas yang dapat terus belajar dengan sendirinya. Dan juga terdapat contoh penerapan data skins. Data skins itu sebenarnya sudah dimanfaatkan perusahaan-perusahaan untuk membantu pengelolaan data yang dimiliki. Mereka itu menyadari bahwa dari kumpulan data yang diolah dengan tepat akan menghasilkan informasi yang berguna bagi kemajuan perusahaan. Data skins mulai center terdengar pada tahun 2018. Sejak saat itu, data skins menjadi populer dan mulai banyak diterapkan di berbagai bidang karena manfaat yang diberikan. Misalnya, dalam industri makanan seperti restoran cepat saji. Dengan menerapkan data skins, kita bisa mengelola data penjualan seperti melihat preferensi konsumen dalam memilih menu makanan berdasarkan gender atau umur untuk menentukan komposisi paket menu sehingga penjualan item tertentu yang sebelumnya kurang menjadi meningkat. Hal ini juga biasa diterapkan dalam industri retail untuk menentukan strategi promosi pada produk tertentu agar hasil penjualan untuk produk tersebut tidak menurun. Selain dalam industri bisnis, data skins juga diterapkan dalam bidang kesehatan, pemerintahan, dan lainnya. Contoh penerapan data skins di bidang kesehatan yang paling relevan dengan kondisi sekarang ini adalah untuk mengetahui perkembangan COVID-19 di Indonesia. Dengan mengetahui perkembangannya, pemerintah akan lebih mudah mengambil tindakan yang dapat menahan persebaran virus, memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya wilayah yang sudah parah persebaran virusnya, untuk lebih menjaga kesehatannya, dan sebagainya. Terdapat juga penelitian yang menggunakan data skins untuk membantu pengobatan kanker. Adapun alat yang digunakan dalam data skins yaitu machine learning, data mining, deep learning, dan artificial intelligence. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari dua materi yaitu data skins dan metaverse. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.